dengan kemudaratan, bahkan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiril sabirin. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, ya, kekhawatiran, kelaparan, ujian dalam hal ekonomi, sulitnya, kurangnya pemasukan, kesedihan. Dan demikianlah kondisi seorang yang beriman. Bahkan semakin beriman seorang, akan semakin banyak ujian yang menimpanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Yubtala ar-rajulu ala qadri imanihi." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang saleh, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kadar keimanannya. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, yang menggambarkan betapa banyak ujian yang menimpa beliau radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuha ya'tikal a'yadi." Kata beliau rahimahullah, sungguhnya ujian zaman datang terus tidak berhenti silih berganti, dan kegembiraan datang sesekali sebagaimana sesekalinya datangnya hari lebaran. Ini gambaran yang pernah diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, begitu banyak ujian yang dia hadapi. Oleh karenanya kita dapati ternyata seorang mukmin yang benar-benar imannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun begitu banyak ujian yang menghadapinya, meskipun banyak, ya, tantangan yang dia hadapi, meskipun banyak susah payah yang dia alami, ternyata dia adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Dia bisa menghadapi semua itu dengan keimanan, dengan ketakwaan. Dia mengetahui bagaimana bisa mengkondisikan dirinya dalam menghadapi kondisi-kondisi berat dalam kehidupan ini. Karenanya kebahagiaan bukanlah yang menjadi patokan adalah banyaknya harta, bukan juga sehatnya tubuh, bukan, tetapi apa yang ada di hati. Jika seorang hatinya tentram, maka itulah orang yang berbahagia. Sebagai contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, yang beliau seringkali dimasukkan dalam penjara, bahkan betapa banyak musuh-musuh beliau yang tidak suka dengan beliau sehingga memfitnah beliau, bahkan mengkafirkan beliau, sehingga beliau dimasukkan di penjara berulang-ulang. Akan tapi beliau berkata, "Madza yaf'alu a'da'i bi fa inna jannati fi qalbi." Kata beliau, apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku denganku? Sungguhnya surgaku ada di hatiku. Kalau saya di penjara adalah khalwah, saya ingin di penjara ingin berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya diasingkan, maka itu adalah saya sedang siyahah, sedang berjalan-jalan. Demikian kata beliau. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang terkenal banyak menulis buku-buku yang berkaitan dengan hati, bagaimana melembutkan hati, bagaimana mendatangkan kebahagiaan dalam hati. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, aku tidak pernah melihat, ya, atyabu aishan minhu. Tidak pernah aku melihat ada orang yang lebih indah kehidupannya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal betapa banyak ancaman yang diberikan kepada beliau. Beliau di penjara, ya. Akan tapi kata beliau, asyrahuhum sadran. Syekhul Islam Taimiyah adalah orang yang paling dadanya lapang, yang paling bahagia. Sampai-sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kunna idza stadda binal hal, kalau kondisi kami dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, timbul, ya, dugaan-dugaan yang buruk, dzunun, ya, maka kami pun mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dia dalam keadaan di penjara. Kami murid-murid Ibnu Taimiyah dalam keadaan sulit, lagi sumpuk, lagi galau, kami pun mendatangi Ibnu Taimiyah dan dia sedang di penjara dalam kehidupan yang sulit. Kemudian kami pun mendengarkan ceramah-ceramah beliau, kami melihat beliau, maka hilanglah semua itu, berganti fayanqalibu insyirahan, maka berubahlah hati kami menjadi tenang dan tenteram. Ya. Oleh karena ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, tidak mungkin seorang muslim di atas muka bumi ini menghindari ujian, itu mustahil. Kalau tidak ingin diuji, meninggal dunia saja. Itu pun nanti diuji lagi di akhirat. Kalau tidak ingin diuji, jangan hidup di atas muka bumi ini. Allah sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad.
Kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan, susah payah. Pasti. Antum sini rasakan, mau cari makan susah payah, mau ngaji aja mungkin jalan jauh susah payah. Semuanya dijalani dengan susah payah. Akan tapi bagaimana sikap kita menghadapi kesusah payahan tersebut? Karena pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyebutkan beberapa poin, sekitar 10 kurang atau lebih, yang bisa menenangkan hati kita, membahagiakan hati kita dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan yang tidak mungkin kita hindari. Di antaranya yang pertama, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, adalah ketakwaan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan kalimat yang kita semua sudah hafal. Sering sampai bosan dengar khatib Jumat mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sampai bosan kita dengar itu. Tapi dia bukan kalimat yang sederhana. Kalimat yang indah, kalimat yang tinggi, kalimat yang butuh pembuktian. Semua orang bisa mengucapkannya. Mudah diucapkannya. Tapi bagaimana kita mewujudkan ketakwaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan barang siapa yang bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kalimat yang indah, janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya, barang siapa yang beramal saleh dan beriman, baik seorang mukmin ataupun dari lelaki maupun wanita, ya, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Oleh karenanya tidak diragukan bahwasanya ketakwaan merupakan sumber kebahagiaan. Bagaimana kita meraih ketakwaan ini? Dengan banyak beramal saleh. Dengan banyak beramal saleh, ikhwan. Dengan puasa, dengan baca Quran, dengan salat malam, dengan bersedekah. Ini hal-hal yang merupakan bukti-bukti takwa. Dan semua sebab-sebab yang akan saya sebutkan, hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dari poin kedua dan seterusnya, merupakan perincian dari ketakwaan. Semuanya kembali kepada ketakwaan. Semuanya kembali kepada ketakwaan. Di antara perkara yang penting dalam masalah ketakwaan, ya, adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat utama, sangat urgen dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan ini, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi kesusahpayahan dalam kehidupan ini. Beriman kepada takdir. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni 'anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhirat, kepada yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Beriman dengan keyakinan yang pasti bahwasanya segala yang terjadi, kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman bahwasanya di balik apa yang Allah tetapkan itu ada hikmah yang mungkin kita tahu atau mungkin tidak kita ketahui. Orang yang mudah marah, orang yang mudah emosi, itu berarti imannya kepada takdir kurang. Dia sudah hafal mati. Rukun 6 ada berapa? 6. Rukun iman ada berapa? 6 dia sudah hafal. Yang terakhir iman kepada takdir. Kita semua sudah menghafal. Bagaimana menerapkan iman kepada takdir tersebut? Oleh karenanya sangat sedih tatkala kita melihat ada seorang yang penampilannya Masya Allah Islami, sering ikut ngaji, jenggotnya Masya Allah panjang, celananya di atas mata kaki, ini Masya Allah indah luar biasa. Kemudian baru ada masalah sedikit, ngamuk marah-marah. Mana iman kepada takdir? Mana dalam kitab tauhid bab ma jaa fi sabr, bab tentang bersabar. Sabar merupakan praktek daripada tauhid.
Sabar merupakan apa? Praktek dari tauhid. Orang yang tidak sabar berarti tauhidnya dipertanyakan. Keimanannya kepada takdir dipertanyakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kau membenci suatu perkara dan Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada perkara yang kau benci tersebut. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau membenci sesuatu, ternyata itu lebih baik bagimu, dan bisa jadi kau membenci sesuatu, mencintai sesuatu, ternyata itu buruk bagimu. Kemudian Allah mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini perkara yang kelihatannya sepele tapi berpengaruh dalam masalah kebahagiaan. Orang yang beriman kepada takdir dengan tenang, maka dia akan qanaah, dia akan menerima apa yang Allah takdirkan kepada dia. Jika terkena musibah, maka dia bersabar. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka dia tidak ujub. Yang ini semua berkaitan dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ya. Seorang salaf menafsirkan ayat ini mengatakan, yaitu seorang terkena musibah, faya'lamu annaha min indillah, fayarda wa yusallim. Ya, dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia ridha dan dia menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menakjubkan dari ulama zaman sekarang adalah kondisi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau punya buku yang berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Judulnya wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang penuh bahagia. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di akhir hayat beliau, sebagaimana yang dituturkan oleh anak beliau Muhammad bin Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kapan ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di? Ditulis tatkala beliau sedang ditimpa dengan penyakit sehingga harus berbaring di rumah sakit. Ada yang mengatakan penyakit kanker atau yang lainnya. Sehingga dia mewasiatkan kepada seseorang atau putranya untuk membelikan pena dan lembaran-lembaran kertas. Dan dia sedang menghadapi penyakit yang akan membuat dia terpisah dari dunia ini. Ternyata dia menulis buku tersebut, sebab-sebab mendatangkan kebahagiaan. Dia tulis tatkala sedang sakit di rumah sakit, kemudian jadilah buku tersebut akhirnya beredar di alam ini. Dan di antara isi pengajian yang saya sampaikan sekarang ini dari buku yang dikarang oleh beliau tersebut. Artinya apa? Pengaruh ketakwaan sangat luar biasa. Bahkan dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi penyakit yang membuat beliau meninggal dunia, beliau masih merasakan kebahagiaan. Bayangkan harus nginap di rumah sakit berhari-hari, akan tapi sempat-sempatnya beliau mengungkapkan isi hati beliau yang penuh bahagia. Beliau seakan-akan ingin menyampaikan kesimpulan dari kehidupan yang beliau jalani puluhan tahun selama ini. Kalau Anda ingin mendapatkan bahagia, bacalah buku saya ini. Kebahagiaan yang saya rasakan di akhir hayat saya. Itu yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karenanya ketakwaan, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia meskipun dia menghadapi kondisi-kondisi kehidupan dunia yang silih berganti, susah dan payah, dia akan tenang menghadapinya. Kemudian sebagaimana ketakwaan merupakan sumber dari segala kebahagiaan, demikian juga sebaliknya maksiat merupakan sumber dari segala kesengsaraan. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bagi dia kehidupan yang sempit. Bagi dia kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, hatinya menderita. Bisa jadi hartanya banyak, bisa jadi memiliki rumah yang mewah, bisa jadi ya rumahnya luas, akan tapi hatinya sempit. Kenapa? Karena maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya, artinya banyak orang yang heran, kultum anna hadza, tatkala mereka terkena musibah mereka mengatakan, dari mana musibah ini? Min indi anfusikum, dari diri kalian. Terkadang orang lupa, kenapa saya dapat musibah? Kenapa saya begini? Dia lupa bahwasanya dia terjerumus dalam kemaksiatan. Segala maksiat yang dia lakukan merupakan sumber, ya, kesengsaraan dalam hatinya. Bahkan para ulama menyebutkan, bahkan pandangan haram yang kita umbarkan, melihat aurat wanita yang tidak halal bagi kita, sengaja kita berlezat-lezat melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sumber kesengsaraan bagi hati seorang. Sementara orang mengatakan, kok saya begini, kok antum sendiri terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan segala kesedihan, gundah gulana, kekhawatiran yang menimpa hati seorang itu merupakan uqubatun muajjalah, hukuman yang Allah segerakan bagi seorang. Bahkan kata beliau, narun dunyawiyah, neraka jahanam yang Allah segerakan di dunia ini. Kenapa dia menderita? Karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi seorang yang ingin berbahagia, hindarkan kemaksiatan. Sebisa mungkin jauhkan diri dari kemaksiatan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kesengsaraan, seluruh, ya, kegelisahan hati kembalinya kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi poin pertama adalah ketakwaan. Adapun poin kedua dan selanjutnya merupakan perincian daripada ketakwaan. Saya akan menyebutkan beberapa perincian hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Di antaranya yang kedua adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, au menyeru pada kebaikan, au islahin bainan nas, atau mendamaikan, ya, di antara manusia yang bersengketa. Kemudian kata Allah, wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan perkara tersebut, bersedekah, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf, mendamaikan di antara orang yang bersengketa, dia melakukan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Nu'tihi ajran 'azim. Kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Dan Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan di antara ganjaran yang besar. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan di antara ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, berusaha mendamaikan mereka, adalah kebahagiaan. Karenanya tatkala ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Hatinya keras, dia ingin hatinya lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta an yalina qalbuk," kalau kau ingin hatimu lembut, fa'at'im al-masakin, maka berilah makan kepada fakir miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim. Berbuat baik kepada orang. Orang yang dia sibukkan dirinya memikirkan orang lain, maka Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Kenapa? Dia sibuk memikirkan hamba-hamba Allah. Bagaimana Allah tidak memperhatikan dia? Dia sibuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang miskin, yang kekurangan. Anak yatim dia santuni, fakir miskin dia berikan makanan. Ada orang bersengketa, dia berusaha untuk mengislahkan. Ini sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Dia telah merelakan sebagian waktunya. Dia telah merelakan sebagian hartanya untuk bisa memikirkan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Orang seperti ini sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sampai-sampai saya tahu ada seorang kaya raya di Madinah, kota Madinah Munawwarah. Orang ini kaya raya, terkenal suka mendamaikan orang yang bersengketa. Ada orang bersengketa, hubungi dia, dia datang, dia kasih duit. Sudah, kamu jangan marah-marah ini. Di sini ada nggak di Salatiga? Saya mau telepon orangnya. Nggak ada di sini. Dia khusus untuk mendamaikan orang yang bersengketa, subhanallah. Bagaimana orang yang tidak bahagia? Bagaimana orang seperti ini tidak bahagia? Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya. Kenapa? Dia sibuk bagaimana memikirkan hamba-hamba Allah yang menghadapi kesulitan. Kalau ikhwan, ya, kalau antum sibuk memikirkan orang lain, berbuat baik banyak dengan berikan sedekah. Bagaimana memikirkan orang ini bisa dapat hidayah,
bagaimana contohnya buat pengajian supaya orang bisa tertarik. Antum ingin orang lain bahagia sebagaimana antum. Antum ingin indahnya sunnah tertularkan kepada orang lain. Antum jangan pikir yang penting saya masuk surga, yang lain orang lain bukan urusan saya. Enggak. Surga itu luas ya. Antum masuk, jangan antum khawatir kalau orang lain masuk surga nanti saya enggak dapat bidadari. Bidadari banyak sekali, jangan khawatir. Ajak mereka juga dapat bidadari, bukan cuma antum saja. Tatkala antum memikirkan bagaimana orang lain bisa dapat hidayah, Allah akan berikan kebahagiaan dalam diri antum. Kenapa antum memikirkan orang lain? Bagaimana orang lain bisa bahagia? Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala antum berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan anak miskin, membahagiakan anak yatim dengan berikan makan kepada mereka, dengan berikan hadiah kepada mereka, dengan mendamaikan di antara orang yang bersengketa, Allah akan berikan kebahagiaan tersebut pada diri antum. Bahkan antum sudah diberikan kebahagiaan sebelum orang-orang tersebut meraih kebahagiaan akibat usaha yang antum lakukan. Nabi SAW adalah orang yang paling memikirkan orang lain. Ya. Ini sering saya sampaikan. Tatkala Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dia pun pulang ke rumah menemui Khadijah dalam keadaan takut. Dia mengatakan, ini khasyitu ala nafsi, saya khawatir suatu menimpa diriku. Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, abshir, la yukhzikallahu abada. Gembiralah wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadits. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Engkau senantiasa jujur berkata. Ya. Wa taqsibul ma'dum, dan engkau senantiasa bekerja untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang belum bisa mandiri, engkau bantu. Wa taqrid dhaif, engkau menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa membantu orang-orang terkena musibah. Orang seperti kau tidak akan celaka. Selamanya tidak akan celaka. Oleh karenanya, karena sifat Nabi yang merupakan sifat dasar beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, ternyata sudah memperhatikan orang lain. Begitu tegarnya Nabi SAW tatkala ditimpa dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan, dihina, ya, diusir, hendak dibunuh, Rasulullah SAW bisa menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena di antara sifat utama Nabi SAW memperhatikan orang lain. Saya kalau baca bagaimana tentang hadis-hadis Nabi, kita semua heran akhlak Nabi yang luar biasa. Sampai seorang budak wanita mengambil lengan Nabi SAW kemudian dibawa kemanapun, Rasulullah membiarkan dia dibawa kemana saja sampai dia menunaikan hajatnya. Jangan sampai kita ini, ya, datang syaitan dalam otak kita. Tatkala ada orang minta tolong sama kita, kita bilang, waduh saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk belajar. Saya sibuk menuntut ilmu. Saya sibuk ini, sibuk anu. Taib, kapan diamalkannya? Kapan kita mengamalkan? Ini ada waktu orang minta tolong untuk kita membantunya untuk mengamalkan hal tersebut. Kemudian kita sok sibuk. Kemudian kita apa? Sok sibuk. Sebagian orang sudah pelit dengan hartanya, pelit dengan waktunya, pelit dengan ilmunya. Ditanya juga setengah mati jawabnya. Diundang pengajian tidak pernah mau hadir. Ini termasuk kita para ustaz. Ada apa? Bakhil dengan apa? Ilmunya. Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW ditanya tentang suatu masalah, dia jawab lebih daripada yang ditanyakan. Sampai kata para ulama, lihat bagaimana Rasulullah SAW bahkan dengan ilmu tidak bakhil. Bahkan dengan ilmu beliau tidak pelit. Tatkala ditanya, ya Rasulullah, kunna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na atishna. Afana tawadda'u bima'il bahr? Ya Rasulullah, kami berlabuh di lautan dan kami hanya bawa air sedikit. Kalau kami berwudu dengan air tawar tersebut, kami akan kehabisan minuman, air minum, sehingga kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Itu pertanyaannya. Rasulullah SAW jawab lebih daripada yang ditanyakan. Rasulullah SAW, at-tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Kata Nabi SAW, sungguhnya air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkainya pun halal untuk dimakan. Bangkai tidak ditanya oleh para sahabat. Tapi Rasulullah SAW karena tidak bakhil dengan ilmunya, maka Rasulullah SAW pun memberi jawaban lebih daripada yang diharapkan. Karenanya jangan sampai kita justru sudah nuntut ilmu malah tidak memperhatikan orang lain dengan alasan saya sibuk menghafal Quran, saya sibuk menghafal hadis, ya, saya sibuk, ya, inilah anulah. Terus kapan kita mau beramal saleh kalau begitu? Dan memperhatikan orang harus diperhatikan sejak dilatih, harus dilatih sejak awal. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Di antara hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, perkara yang ketiga adalah menuntut ilmu, ya, menghadiri majelis ilmu.
Kita tahu Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah, kemudian mereka membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mereka mempelajari isi kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Inilah kebahagiaan, turun ke ketenangan. Wa ghasyiyat bihimur rahmah, Allah akan meliputi rahmatnya kepada mereka. Wa hafat bihimul malaika, akan diliputi oleh malaikat. Majelis yang seperti ini majelis yang mendatangkan kebahagiaan. Sampai orang yang punya banyak pikiran bisa lupa tatkala duduk di majelis. Akhirnya bisa ketiduran. Kenapa? Datang ketenangan. Malaikat meliputi, yang ada yang ganggu, bingung semuanya. Ada utang, ada hilang semua. Tatkala ikut pengajian. Jadi ini kenyataan. Kenyataan. Ada ketenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Allah ya luar biasa, subhanallah. Faedah menuntut ilmu ini luar biasa. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Saya hanya akhir-akhir ini saya kagum dengan atau benar-benar perhatian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil bahr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang yang alim yang berilmu, maka seluruh yang ada di langit, yang seluruh ada yang di bumi, semuanya akan mohonkan ampunan bagi orang ini. Sampai-sampai ikan di lautan pun akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampuni si fulan karena dia berilmu." Luar biasa ikhwan. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak omong, banyak memandang, banyak mendengar yang tidak-tidak. Seandainya kalau kita belajar untuk ilmu, maka ada kesempatan bagi kita didoakan oleh para malaikat penghuni langit, didoakan oleh penghuni bumi agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu konsentrasi dengan pekerjaan kita hari ini. Ini juga penting. Jangan terlalu khawatir dengan perkara yang akan datang, dan jangan bersedih dengan masa yang telah lalu, yang telah lewat. Kekhawatiran dengan sesuatu yang akan datang disebut dalam bahasa Arab dengan gham atau ham, kesedihan, tapi berkaitan dengan masa depan. Yang berkaitan dengan masa lalu disebut dengan al-huzn, kesedihan juga, tapi berkaitan dengan masa lalu. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan." Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kekhawatiran di masa depan yang menimbulkan kesedihan, dan dari perkara lalu yang telah lalu yang menimbulkan kesedihan. Kita konsentrasi dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Yang perkara ke depan boleh kita rencana, boleh kita mengatur rencana, tapi jangan terlalu menyedihkan kita. Jangan terlalu membuat kita khawatir. Konsentrasi yang ada di hadapan kita ini jangan sampai kita tidak lakukan dengan baik. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Hendaknya engkau bersemangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau, dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kau lemah, jangan kau merasa tidak mungkin, jalan bismillah. Artinya wala ta'jaz, jangan menyerah. Ada usaha, rencanakan baik, jalan. Kerjakan, konsentrasi amalan yang ada di hadapan engkau, kerjaan di hadapan engkau, konsentrasikan, kerjakan dengan baik. Dan jika kau ditimpa sesuatu, jangan kau katakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza, fa inna lau taftahu amal syaitan. Dan jika ternyata engkau sudah berusaha, kemudian salah, terjadi musibah atau salah kerjaanmu, ternyata rugi, ternyata bangkrut. Misalnya, namanya orang berusaha, terkadang beruntung, terkadang tidak. Maka jangan kau katakan seandainya saya begini. Seandainya kalau saya dulu seperti ini. Karena lau seandainya ini akan membuka pintu-pintu syaitan. Sampai sebagian ulama mengatakan bersedih karena masa lalu, terlalu memikirkan masa lalu adalah perbuatan kebodohan. Kenapa? Tidak mungkin dia mengembalikan lagi, sudah mustahil, sudah hilang. Yang telah lalu biarlah berlalu. Jadi pelajaran bagi kita. Adapun kita kemudian bersedih dan terus menangis, sehingga tidak bisa bergerak karena terlalu diliputi dengan kesedihan yang pada perkara-perkara yang lalu, ini adalah orang yang bodoh. Dia telah dikuasai oleh syaitan, oleh syaitan. Kita berjalan, kerjakan apa yang ada di hadapan kita, dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha, Allah akan berikan jalan yang baik di hadapan kita. Berusaha dan bertakwa. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah.
Semangat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba telah mengumpulkan dua perkara ini, dia konsentrasi, semangat mengerjakan apa yang dikerjakan sekarang, dan di malam hari dia berdoa kepada Allah salat malam, maka Allah akan berikan jalan. Sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau engkau tidak diberi rezeki, ya, berarti curigailah ketakwaanmu. Curigailah ketakwaanmu. Hanya sekedar berusaha, hanya mengandalkan kepandaian berdagang, hanya mengandalkan pengalaman, ya. Tapi kalau Allah tidak beri taufik, tidak beri kemudahan, tidak bisa berhasil. Oleh karenanya, tidak benar kaidah orang yang paling pintar, orang yang paling kaya. Tidak ada, itu tidak benar. Bukan berarti orang yang telah meraih gelar, ya, ilmu teknik atau ilmu kedokteran yang paling tinggi, yang paling kaya. Tidak benar. Kita dapati ada orang yang, ya, biasa-biasa saja otaknya, biasa-biasa saja IQ-nya, ternyata Allah berikan kemudahan rezeki. Oleh karenanya gabungkan dua perkara ini. Ya, bahwasanya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat melakukan dan beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari antum salat malam berdoa, salat witir 1 rakaat saja, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah. Jangan sampai kau permalukan wajahku, minta kepada orang lain ya Allah. Apakah Allah tidak mendengar? Sementara Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah bertanya, Allah mencari-cari hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min mustaghfirin fa aghfirullah, apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa utiya su'lah, apakah ada di antara hambaku yang meminta, akan aku kabulkan permintaannya. Kalau seorang hamba menggabungkan antara dua ini, takwa kepada Allah dan berusaha, Allah kita husnuzan, Allah telah menjanjikan akan berikan jalan kepada dia. Jadi masalah kita, ya, salah dari dua sisi ini. Ibadah juga malas, semangat juga tidak semangat. Tawakal, kalau rezeki Allah kasih, kalau enggak ya alhamdulillah, tapi enggak mau kerja. Itu gimana? Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang jika salah seorang dari kalian mengerjakan suatu perbuatan, kerjakan sebaik-baiknya, itqan, sebaik-baiknya, bagus. Yang kalau belajar ngaji yang benar. Jangan cuma ngaji main-mainan, ngaji enggak pernah nyata, dengar pulang lagi, itu ngaji enggak benar seperti itu. Ngaji beneran, pahami, ustadznya dengerin, ustadznya ngomong benar-benar dipahami. Kalau tidak nyatat berusaha memahami. Beda antara orang yang menghadiri pengajian, antara orang yang sekedar mendengar dengan yang konsentrasi, beda, pahalanya beda. Sama-sama kita beribadah, tapi pahalanya beda. Kalau mengerjakan sesuatu perkara dunia pun serius. Jualan benar-benar jualan. Jual mie ayam benar-benar jualan. Mie-nya dibuat yang baik. Bagaimana caranya mie yang bagus? Itu namanya usaha. Dapat pahala kalau kita berusaha menghidangkan mie yang enak sehingga disukai oleh banyak orang. Kebetulan saya penggemar mie ayam. Jadi yang terlintas di benak saya mie ayam atau bebek goreng gitu. Artinya ikhwan, kalau Rasulullah mengatakan, "Idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Jika dia mengerjakan sesuatu benar-benar serius, ya. Dan ini semua, ya, tatkala kita sudah menjalankan sebab-sebab seperti ini, serius dalam bekerja, kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Sehingga jika terjadi sesuatu, hati kita lapang, mudah, saya sudah berusaha. Saya tidak menyalahkan diri saya sudah berusaha. Tapi kalau jadi masalah, kalau kita malas kemudian tertimpa musibah, aduh karena memang saya kemarin begini, saya kenapa kemarin begini. Akhirnya apa? Datang syaitan kemudian menjadikan kita gelisah. Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan atau hal-hal yang bisa ditempuh oleh seorang untuk meraih kebahagiaan dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka karena berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah akan tenang hati-hati ini. Ini perkara ibadah yang ringan, tetapi banyak orang tidak mengerjakannya. Kalau kita di Madinah, sering kita lihat orang awam berzikir, biasa itu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Mulut sering goyang, kita lagi duduk di tempat lagi tempat nunggu di bandara, lagi nunggu pesawat datang, kita sibuk Facebookan atau Twitteran,
ada kita lihat orang subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah. Di sini hampir tidak pernah kita lihat. Ya. Padahal kita yang sudah ngaji ini lebih utama untuk berzikir. Antum lagi bawa mobil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil direnungkan maknanya, subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah segala nikmat yang Allah berikan kepadaku. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita malas berzikir? Pahalanya banyak sekali lah. Ibadah yang sedikit tetapi pahalanya banyak, di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk zikir mengingat Allah adalah baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hati kalian. Baca Al-Qur'an juga menenangkan hati, menghilangkan stres ya, mendatangkan kebahagiaan. Oleh karenanya ya, sungguh aneh kalau ada orang mengaku sebagai ahlu sunnah atau mengaku sebagai salafi, sementara ada satu hari lewat dia tidak baca Quran. Bagaimana kemudian dia mau menyiram hatinya sementara dia tidak baca Quran tiap hari? Kita butuh untuk menjaga keimanan kita. Kita strong iman kita ikut pengajian. Setelah itu pulang jangan lupa sisihkan waktu kita berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama mengatakan sisihkan waktumu di tengah malam meskipun 5 menit. Duduk berkholwat, baca Quran, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita enggak pernah baca sama sekali, bagaimana hati kita mau apa? Mau tenteram. Baca Quran, ya. Bikin jadwal. Nggak jadi masalah. Bikin jadwal bagus, membantu. Satu hari misalnya 1 halaman. Kalau lebih rajin lagi 2 halaman, lebih rajin lagi 1/4 juz. Bikin jadwal. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Dan ini akan, makanya di antara doa penghilang kesedihan, ya. Apa namanya? Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita, wa nura sadri, dan cahaya bagi dada kita, wa jala'a huzni, dan menghilangkan kesedihan kita, wa dhahaba ghammi, dan menghilangkan kegelisahan kita. Dengan apa? Dengan Al-Quran, syifa lima fis sudur. Ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum. Di antara hal-hal yang bisa membawakan kebahagiaan adalah mujalasatus shalihin. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang kalau kita lihat mengingatkan kita kepada akhirat. Orang-orang yang kalau kita salah menegur kita. Orang-orang yang tatkala melihat kita maka dia berusaha ingin kita mendapatkan kebaikan. Memberikan ujangan kepada kita, menasihati kita, memotivasi kita untuk beramal soleh. Ini orang-orang yang mengingatkan kita kepada akhirat dan mendatangkan kebahagiaan. Cari teman-teman yang soleh. Jangan sembarang bergaul. Karena kalau kita salah bergaul, akhirnya yang masuk dalam benak kita adalah sesuai dengan ya apa yang sering digeluti oleh teman kita itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang hobinya makan, ya kalau kita lihat dia kita ingat makanan terus. Saya kalau lihat kamu ingat bebek goreng. Karena setiap ketemu Ustaz kapan makan bebek goreng, enggak ada yang lain. Ada orang yang kalau kita lihat ingat maksiat. Orang ini kita lihat ingat maksiat terus. Ada orang yang kalau kita lihat baru lihat penampilannya sudah ingat akhirat. Masya Allah orang ini. Orangnya zuhud. Orangnya demikian rajin ibadah, solatnya indah, solatnya lama. Ya. Orangnya tawadhu. Orang seperti ini kalau kita lihat, ini yang harus kita jadikan teman orang seperti ini. Cari orang-orang seperti ini. Kalau sudah berteman dengan dia, lazimi, jadilah teman yang baik baginya. Sehingga dia betah berteman dengan antum. Oleh karenanya bergaul dengan orang soleh juga membantu dalam membersihkan hati. Adapun kalau bergaul dengan si fulan, kerjanya ghibah melulu, menceritakan si fulan, mencari kejelekan-kejelekan saudaranya, ya. Orang seperti ini akan berikan kemudaratan dan merusak hati kita. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan. Di antara hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan adalah berusaha membersihkan hati, di antaranya dengan memaafkan saudara yang bersalah. Menghilangkan hasad, menghilangkan ghil, dengki dari hati kita. Ini perkara yang sangat penting, luar biasa. Berusaha agar hati kita ini lapang,
tidak ada kotorannya, tidak ada jengkel sama orang lain, ya, tidak dengki sama orang lain, tidak hasad sama orang lain. Orang yang diberikan hati seperti ini telah diberikan anugerah yang luar biasa. Dia mau tidur tidak ada rasa jengkel sama orang lain, tidak ada rencana besok mau saya habisi orang itu, enggak ada. Kurang ajar, tidak ada. Dia mau tidur dalam keadaan tenang, begitu tidur pulas, tenang. Orang ini bahagia. Jantung kita ini kecil ya, kalau kita isi dengan berbagai macam penyakit ya, ada hasadnya, ada dengkinya, ada jengkelnya, ada marahnya, ada repot, harus kita bersihkan. Sampai-sampai dalam hadis yang lemah, kata para ulama hadisnya lemah, sanadnya lemah tapi maknanya benar. Rasulullah SAW mengatakan maknanya, jangan kau ceritakan keburukan orang lain kepadaku, saya ingin keluar dari rumahku dalam keadaan salimus sadar, dalam keadaan hatiku, dadaku lapang, tidak ada rasa dengki, tidak ada prasangka buruk sama orang lain, tidak. Jadi ingin dadaku lapang. Jangan cerita keburukan sama saya. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Orang yang punya permusuhan sama saudaranya ini orang yang kasihan orang seperti ini. Meskipun dia bertauhid, meskipun dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini punya permusuhan dengan saudaranya, permusuhan dengan kakaknya, permusuhan dengan kerabatnya. Orang seperti ini tidak mendapatkan dua hadiah yang Allah bagikan setiap hari Senin dan hari Kamis. Hadiah yang sangat mulia. Apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak maksiat yang kita lakukan dan kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah berikan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik dengan syarat tidak bermusuhan sama saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah kulla yaumi itsnain wa khamis." Fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqal anziru hadzaini anziru hadzaini anziru hadzaini hatta yastaliha. Kata Nabi SAW, dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Dibukakan pintu-pintu surga menunjukkan turunnya rahmat, turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, fayughfar likulli 'abdin, maka diberi ampunan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di antara keutamaan tauhid, keutamaan orang yang tidak berbuat syirik, setiap hari Senin hari Kamis Allah beri ampunan. Meskipun dia terjerumus dalam dosa-dosa. Orang seperti ini diberi ampunan. Kecuali illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Kata Nabi, dikatakan fayuqal anziru hadaini, maka dikatakan tundalah ampunan bagi kedua orang ini. Tangguhkanlah ampunan bagi kedua orang ini. Sampai 3 kali diulang. Tundalah ampunan bagi kedua orang ini hatta yastalihah, sampai keduanya berdamai. Antum sekarang cek, jangan-jangan antum termasuk orang yang seperti ini, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin hari Kamis. Kenapa antum punya problem masalah dengan teman sendiri? Punya masalah dengan adik, punya masalah dengan kakak, punya masalah dengan ibu, punya masalah dengan tetangga. Orang sebenarnya tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya, memaafkan itu perkara yang sulit, tetapi barang siapa yang mengalahkan egonya, apalagi antum sudah bermusuhan seperti ini, ada masalah dengan orang lain, antum harus mengalahkan ego antum. Tidak jadi masalah, sudah ego ini dibuang. Sok-sok itu dibuang, sudah, sayang duluan beri salam. Makanya banyak anjuran hadis-hadis yang menganjurkan agar memulai memberi salam. Antum lagi sengketa dengan orang, mulailah memberi salam. Datang ke rumahnya, kunjungi rumahnya, bawa hadiah. Ya akhi, terlalu lama kita bersengketa, maafkan saya. Tidak apa-apa meskipun dia bilang kamu yang salah, tidak apa-apa, sabar. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Buang ego antum. Buat apa antum kemudian bersikeras menunjukkan saya yang hebat, dia yang salah, tidak akan selesai-selesai. Akhirnya yang rugi berdua, kita yang rugi. Saya dan dia rugi, tidak ada pahala, tidak ada ampunan yang Allah berikan kepada kita berdua. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dipisahkan, tatkala saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, kemudian dipisahkan dari ayahnya, sangat mencintainya, membuat ayahnya bersedih dan membuat Nabi Yusuf juga bersedih. Sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Yusuf dipisahkan sekitar 23 atau 25 tahun dari ayahnya yang sangat mencintainya. Dan tatkala Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi menteri, menjadi wazir, datanglah saudara-saudaranya yang dulu pernah mencelakakan dia. Lagi butuh, minta tolong kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lagi butuh, ini sekarang datang lagi butuh. Kalau kita kesempatan kasih pelajaran,
Si pelajaran dulu, jangan dimaafkan dulu. Kasih apa? Pelajaran, biar beradab. Padahal balas dendam. Padahal apa? Balas dendam. Cuma bahasanya kita beri pelajaran. Nabi Yusuf alaihissalam, apa kalian mengatakan kepada saudara-saudaranya? Apa kalian ingat dengan saudara kalian? Akhirnya mereka mengatakan, qalu wa innaka la anta Yusuf? Apakah kau adalah Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, iya saya Yusuf. Wa hadza akhi. Qad manna Allahu alaina. Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, benar saya adalah Yusuf dan saudaraku. Sungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada kami berdua. Innahu may yattaqi wa yasbir. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, dua syarat perhatikan, takwa dan sabar. Fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Takwa butuh, sabar juga butuh. Menghadapi problem dengan orang butuh kesabaran. Memaafkan itu butuh kesabaran. Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah memisahkan dia dengan bapaknya selama 25 tahun, hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Allah mengampuni kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Ucapan yang sama pernah diucapkan oleh Nabi SAW yang telah dizalimi oleh orang kafir Quraisy, yang telah diusir dari kota kelahirannya Mekah, diusir sampai akhirnya Nabi SAW harus berhijrah ke kota Madinah. Padahal Rasulullah SAW begitu cinta kepada kota Mekah, tanah kelahirannya, kenangan bersama istrinya, kenangan masa kecilnya, saudara-saudaranya di Mekah. Beliau harus keluar meninggalkan segalanya. Para sahabat juga harus keluar meninggalkan harta mereka, pergi berhijrah. Karena diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. 10 tahun berikutnya Rasulullah SAW balik ke kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Yang dalam sekejap Rasulullah SAW bisa menghabisi penduduk kota Mekah tatkala itu. Mereka pun ketakutan. Mereka pun ketakutan tatkala mengetahui Nabi membawa 10.000 pasukan. Mereka berkumpul orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW mengatakan, "Ma tadhunnun fiyya wa ma taquluna fiyya?" Apa yang kalian katakan tentang diriku? Apa yang kalian persangkakan tentang diriku? Kata mereka, akhun karim, ibnu akhin, ibnu ammin, halimin, rahim. Kata mereka, engkau yang Muhammad adalah saudara yang baik, anak dari saudara yang baik, anak dari paman-paman kami. Kita bersaudara. Engkau maha pengasih, engkau maha pengampun, engkau maha pemaaf. Engkau mulia. Rasulullah dipuji. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah aku katakan kepada kalian kecuali sebagaimana perkataan akhi Yusuf, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian, semoga Allah mengampuni kalian. Dalam riwayat kata Nabi SAW, idhabu fa antumut thulaqa. Hadis riwayat Ibnu Ishaq meskipun mursal, kata Nabi SAW, idhabu, pergilah kalian, sungguhnya kalian telah bebas. Akhirnya mereka pun bebas, kemudian mereka masuk Islam. Ini kesempatan bagi Nabi setelah dizalimi dan diusir, dipisahkan dari kaumnya, dari kampung kelahirannya. Kemudian datang dengan bawa 10 pasukan, sekarang datang dulu keluar dalam keadaan terhina, sekarang datang dalam keadaan berani dan bawa pasukan yang banyak. Saatnya membalas dendam. Tetapi Nabi SAW memaafkan tatkala mampu untuk membalas dendam. Ini yang paling utama seperti itu. Seorang yang memaafkan tatkala dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, itulah yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan fasbir sabran jamila. Bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan sabar yang indah. Kata para ulama, apa yang disebut dengan sabran jamilan? Kesabaran itu bertingkat-tingkat. Sabar yang paling indah, sabar yang indah adalah sabar yang tidak disertai dengan celaan dan gerutuan. Maka Rasulullah mengatakan la tasriba alaikumul yawm, tidak ada celaan bagi kalian, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Ada orang yang bersabar tapi menggerutu. Ya saya maafin deh, memang kurang ajar dia, tapi ya saya maafin deh. Tapi lain kali awas ya. Ini ada yang gerutu. Ini sabar memang. Tapi berbeda dengan orang yang sabar, ya saya maafkan. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni dirinya. Ini berbeda. Kapan Allah berfirman, fasbir sabran jamila? Bersabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang indah. Setelah Allah menjelaskan tentang hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila. Tatkala malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kana miqdaruhu 50,000 sanah, yaitu pada hari padang mahsyar yang satu hari ukurannya 50.000 tahun. Setelah Allah menyebutkan tentang padang mahsyar yang masa penantian
Untuk dimulai persidangan itu masanya 50.000 tahun. Hari akhirat tidak ada hari setelah itu, hari terakhir. Namun sebelum kita masuk dalam surga dan neraka ada hari penungguan namanya di padang mahsyar, itu menunggunya 50.000 tahun. Kemudian kata Allah, fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan sabar yang indah. Artinya apa? Ya hai Muhammad, kalau kau dihina, kalau kau dikata-katain, kalau kau dizalimi, toh berapa tahun sih? Kita pun demikian, kalau kita dihina, kalau kita dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, kalau kita dizalimi, toh berapa tahun? 10 tahun, mungkin ada cuma 2 bulan kita dihina. Mungkin setelah itu tidak lagi ada hinaan. Ada yang dihina sampai 10 tahun. Itu yang kecil. Kita taruhlah kita dihina 50 tahun, itu masa yang sangat sedikit dibandingkan 50.000 tahun. Oleh karenanya sabarlah engkau 50 tahun dihina demi 50.000 tahun penuh dengan kebahagiaan. Seorang yang mengingat akhirat bahwasanya dia akan berhadapan dengan hari yang tanpa batas. Masa penungguan di padang mahsyar 50.000 tahun. Setelah itu hari tanpa batas. Hari terakhir, tidak ada hari setelahnya. Abadi kekal. Maka mudah bagi dia untuk menurunkan egonya seluruhnya dan memaafkan saudaranya. Kenapa dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Kata Allah, apakah kau suka Allah mengampuni kalian? Maka ampunilah hamba-hambaku. Kalau kalian mengampuni hamba-hambaku, maka aku akan mengampuni kalian. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Demikian juga penyakit-penyakit hati yang lain. Dalam satu hadis, penyakit lain juga harus dihilangkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang manusia mana yang paling afdal. Para sahabat demikian. Pertanyaan mereka adalah mencari yang terbaik. Himmah mereka aliyah. Semangat mereka tinggi. Dan Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus fa innahu a'lal jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga tertinggi. Enggak usah antum malu-malu kalau minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku surga yang pas-pasan, enggak apa-apa. Bidadarinya satu aja enggak apa-apa ya Allah. Jangan. Minta yang tinggi, kalau enggak dikabulkan kan turun sedikit. Tapi kalau minta yang rendah enggak dikabulkan, repot. Sehingga para sahabat semangat dalam beribadah. Mereka tahu bahwasanya umur mereka terbatas. Kemampuan beramal juga terbatas. Kita sekarang masih muda semangat beramal, sudah tua belum tentu. Makanya orang yang cerdas memanfaatkan waktunya sedikit bagaimana bisa menghasilkan pahala terbanyak. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka demikian, ayun nasi afdal, manusia mana yang terbaik? Ayul a'mali afdal, amalan mana yang terbaik ya Rasulullah? Ayu amalin yuqarribuni ilal jannah, amalan apa yang bisa memberikan saya kepada surga? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ditanyakan oleh para sahabat. Di antara pertanyaan mereka, karena mereka tahu waktu mereka terbatas, umur mereka terbatas. Bagaimana amal sedikit bisa berbuah pahala yang banyak. Kata Rasulullah SAW, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Orang yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah orang yang mahmumul qalb, yang hatinya disapu. Mahmum dalam bahasa Arab artinya disapu. Dan lahjahnya, lisannya jujur. Kata para sahabat, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu. Jujurnya lisan kami sudah tahu. Fama mahmumul qalb? Apa mahmumul qalb maksud engkau? Hati disapu itu maksudnya apa? Kata Nabi SAW, huwa taqiyyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghil wala hasad. Kata Nabi SAW, seluruh yaitu hati yang bertakwa dan suci bersih, tidak ada dosa dalam hati tersebut, tidak ada kezaliman dan tidak ada dengki dan tidak ada hasad. Kata Ibnu Al-Athir, khamamtul bait maknanya kanastuhu. Khamamtu artinya aku menyapu rumah. Jadi hati yang disapu artinya apa? Perlu perjuangan. Hati itu ada kotoran-kotorannya, ada hasadnya, ada dengkinya, ada jengkelnya. Ini perlu disapu. Orang yang berusaha membersihkan hatinya, maka dia termasuk orang yang terbaik. Termasuk orang yang terbaik. Kalau kita berusaha tatkala hidup di atas muka bumi ini, berusaha bersihkan hati kita. Ma'ruf hadis tentang ya seorang yang masuk surga karena tidak hasad sama orang lain. Hadis yang masyhur yang tatkala Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabatnya, kemudian Nabi SAW berkata, yatlumu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Tiba-tiba muncullah seorang dari kaum Ansar. Jenggotnya masih ada bekas wudunya, ada airnya. Kemudian dia mengangkat sendalnya dengan
tangan kirinya. Keesokan harinya juga Nabi SAW mengatakan perkataan yang sama. Yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan lewat sekarang seorang penghuni surga. Orang itu lagi yang muncul. Hari ketiga sama. Rasulullah mengatakan akan muncul sekarang penghuni surga. Ternyata orang itu juga yang muncul dari seorang Ansar yang tidak terkenal di antara para sahabat, ya, dengan jenggotnya masih ada sisa bekas wudunya sambil membawa sendal dengan tangan kirinya. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma penasaran dengan orang ini. Maka dia pun mendatangi rumah orang ini, dia ikuti dan dia mengatakan, saya ada masalah dengan ayah saya tidak bisa tidur di rumah ayah saya dan saya ingin tidur di rumahmu kalau kau izinkan. Kata orang itu, silakan tidur di rumah saya. Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahui apa rahasia orang ini dipersaksikan oleh Nabi masuk surga sampai 3 kali 3 hari berturut-turut. Ini orang ini pasti punya amal yang hebat. Maka dia pun ingin tidur agar tahu bagaimana ibadah orang ini. Maka tidurlah Abdullah bin Amr bin As di orang ini bersama orang tersebut di rumahnya. Malam pertama, orang ini tidur pulas, tidak sholat malam. Ini ciri orang masuk surga, tidak sholat malam, sama seperti kita kan. Siang harinya tidak puasa, masya Allah, pas dengan kita. Siang harinya tidak puasa. Hari pertama, hari kedua mungkin lagi capek. Hari kedua lihat, sama hari kedua juga demikian, tidak sholat malam, siangnya juga tidak puasa. Hari ketiga pun demikian, malamnya tidak sholat malam, siangnya tidak puasa. Sama dengan kita. Ciri-ciri penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, kata ya fulan, saya tidak ada masalah dengan ayah saya. Cuma saya heran kenapa Nabi mengatakan engkau penghuni surga selama 3 hari. Apa amalanmu? Artinya biasa-biasa saja. Kata Abdullah bin Amr bin As, hampir-hampir saya meremehkan amalan dia. Akhirnya orang ini mengatakan, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amalan saya kecuali apa yang kau lihat. Apa yang dilihat tidak ada. Falamma wallaitu, tatkala Abdullah bin Amr mengatakan saya pergi, dia panggil dia Abdullah, pulang. Sini. Kata dia, apa yang tidak ada amalanku illa ma ra'ait, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amalan kecuali apa yang kau lihat. Hanya saja saya tidak pernah hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak pernah dengki kepada orang lain. Subhanallah. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Hadzal ladzi balagha bika huwa alladzi la nutiquhu." Inilah yang telah mencapaimu dari amalan yang begitu hebat yang kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Membersihkan hati dari hasad tidaklah mudah. Tapi barang siapa yang berhasil membersihkan hatinya dari hasad, maka ya, dia telah melakukan amalan yang sangat besar yang menyebabkan seorang bisa masuk surga. Oleh karena sebagian ulama membawakan hadis ini dalam bab salamatus sadr sababun lidukhulil jannah. Bab tentang bersihnya hati merupakan sebab masuknya ke dalam surga. Antum tidak mungkin lepas dari pertikaian. Pasti ada orang cari masalah sama antum, pasti. Tapi bagaimana sikap antum menghadapi mereka? Antum dikata-katain pasti. Orang yang memiliki kelebihan pasti akan dihasati oleh orang lain, itu pasti, itu sudah hukum alam seperti itu. Sama-sama pedagang, kalau satu pedagangnya laku, yang satunya tidak laku, dia pasti hasad sama yang laku. Antum saja demikian, antum sama jual buku di luar pengajian. Sudah sama-sama tidak ikut pengajian, sudah sama-sama jaga buku, yang satu lebih laku. Antum hati antum panas, yang satu beli terus. Antum harus lawan seperti lawan. Bagaimana melawannya? Antum bilang, "Assalamualaikum fulan, gimana? Masya Allah." Antum datangi dia, antum salami dia. Antum kasih hadiah sama dia. Ini buku saya yang tidak laku, hadiah buat kamu. Untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan rasa dengki. Antum berusaha seperti itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap orang yang memiliki kelebihan pasti ada yang hasad. Jikalau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak selamat dari hasad oleh gurunya, bagaimana dengan model-model orang yang di bawah? Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan di antara perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan sebagaimana disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yaitu melihat kepada yang lebih di bawah. Ini penting juga. Menyebut-nyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sambil melihat yang lebih di bawah dalam masalah dunia. Kata Nabi SAW, "Unzuru ila man asfala minkum
Wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun nikmat Allah kepada kalian maka ingat-ingatlah, sebut-sebutlah. Kata Nabi SAW, lihatlah yang di bawah kalian, jangan melihat yang di atas kalian. Dengan cara melihat yang di bawah kalian dalam masalah dunia, maka lebih pantas untuk menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini sering tatkala kita mungkin terkena kesulitan, kita ingat masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Mungkin kita terkena musibah, kita ingat masih banyak musibahnya lebih parah daripada kita, kita masih dapat kenikmatan. Jangan sering kita lihat ke atas, oh orang itu, kita sudah punya motor, orang itu punya mobil, waduh gimana. Kalau kita begini enggak pernah berhenti. Oleh karena sering melatih diri melihat yang di bawah. Sesekali bawa anak istri ke tempat-tempat pengemis atau tempat orang-orang yang hidupnya susah, bawa agar dia tidak selalu menuntut dan mengerti bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara dan bahwasanya dia sedang berada di atas kenikmatan. Bawa berkunjung ke rumah orang-orang yang miskin. Anak-anak dilatih sejak kecil. Lihat anak kecil sudah kerja masih kecil. Kamu masih enak sekolah, abi kerja. Itu anak kecil sudah minta-minta. Ada yang dagang, ada yang jadi itu. Anak-anak dilatih sejak kecil untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dilatih untuk melihat orang-orang yang lebih rendah daripada dia, anak dan istri. Karena kalau antum sabar qanaah, tapi kalau istri enggak qanaah repot. Antum orangnya nerima, istri enggak terima. Mas, kamu kok enggak bosan kondisimu seperti ini terus, Mas? Enggak bosan naik motor butut seperti itu terus, Mas? Apalagi istri mulai bergaul dengan ummahat-ummahat yang kaya. Mulai sering ke Jakarta, gaul dengan orang-orang yang kaya. Oh, dia tahu ternyata suaminya miskin. Sebelumnya dia kira suaminya sudah kaya, ternyata ketemu yang bawa mobil A, yang mobil ini, ummahat bawa mobil sendiri. Saya selalu digonceng dengan motor butut. Mulai akhirnya protes dan protesan bermunculan. Karenanya anak dan istri dilatih untuk belajar sering melihat ke bawah, ya, agar bisa lebih berbahagia dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Kemudian perkara yang 9, tinggal 2 perkara lagi. Yang 9, jangan pernah berharap kesempurnaan. Rasulullah SAW bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha al-akhar. Kata Nabi SAW, janganlah seorang lelaki, seorang suami membenci seorang wanita mukminah, istrinya. Jika dia tidak suka dengan salah satu perangai dari istrinya, dia akan ridha dengan perangai yang lain. Ini hadis yang sangat agung. Yang menjelaskan kepada kita bahwa di dunia tidak ada yang sempurna. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pun demikian. Kalau kita berharap kesempurnaan dari istri kita, maka kita tidak akan pernah bahagia. Istri kita tidak akan sempurna, sebagaimana kita tidak sempurna. Kalau yang diingat adalah kesalahan-kesalahan istri kita terus, kita tidak akan pernah bahagia. Ingat, istri kita masih banyak kebaikannya. Masak buat kita, nyuci piring, nyuci pakaian, rapikan tempat tidur, ngurusi anak-anak, ini kebaikan yang luar biasa. Sehingga kalau dia punya kekurangan sedikit, mungkin suka marah-marah sedikit, banyak juga kadang-kadang. Terus misalnya suka protes sedikit-sedikit, ya, ini nasihati, dan ini kekurangan yang tertutupi dengan begitu banyak kebaikan. Itu kekurangan-kekurangan yang tertutup dengan banyak kebaikan. Demikian juga dalam menjalani segala kegiatan. Kerja di kantor misalnya, sama teman-teman. Teman-teman yang mungkin punya kekurangan. Jangan antum harapkan kesempurnaan dari teman-teman. Akhirnya apa, kalau kita mengharapkan kesempurnaan, kita pun akhirnya melihatnya mencela terus. Akhirnya apa, menjalani kehidupan kerjaan dengan tidak tenang, gelisah. Bergaul dengan teman juga demikian. Teman sekali salah sudah tidak mau bergaul lagi. Kenapa? Dia mengharapkan kesempurnaan dari temannya. Masukin anak di pondok pun demikian. Lihat pondoknya ada kekurangannya. Ya, jangan lihat kekurangannya saja. Terus masukin anak ke pondok mana kalau gitu? Setiap pondok pasti ada kekurangannya. Jangan pernah berharap kesempurnaan. Barang siapa yang berharap kesempurnaan di dunia, dia tidak akan pernah bahagia. Akhirnya apa? Dia lihat kekurangan di pondok anaknya. Dia pun menggerutu, ngomel, tidak puas. Akhirnya anaknya dikeluarkan. Entah dimasukkan kemana, yang lebih parah mungkin. Dan demikian terus. Oleh karenanya,
berusaha jangan melihat kekurangan saja dan jangan mengharapkan kesempurnaan. Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi, pernah saya menghadiri pengajian ini, mengatakan tidak ada kelaziman antara keberhasilan dengan kesempurnaan, tidak ada kelaziman. Keberhasilan tidak mesti apa? Sempurna, tidak mesti sempurna. Ingat, keberhasilan tidak mesti sempurna. Antum masukkan anak ke pondok, kemudian akhirnya anak antum bisa hafal Quran, meskipun ada kekurangannya, itu sudah berhasil. Itu sudah berhasil, meskipun keberhasilan bertingkat-tingkat. Tapi kalau kesempurnaan, maka tidak akan pernah antum dapati. Barang siapa yang bermuamalah dengan istrinya dengan menghadirkan dalam dirinya bahwasanya tidak ada yang sempurna, istrinya pasti punya kekurangan dan punya kelebihan, maka dia akan hidup dengan rileks, dengan tenang. Sesekali diomelin istrinya, dia tenang. Oh, istriku Masya Allah, nanti malam dia layani saya. Sekarang ngomelin, biarin, gak jadi masalah. Dia ingat kebaikan istrinya. Tapi kalau dia sambut omelan tersebut, dia lupa dengan kebaikan istrinya, maka bisa buyar. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, kegelisahan. Dan yang terakhir, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara sebab kebahagiaan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang juga sangat urgen. Tidaklah kita berbuat sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah tatkala antum berbuat baik kepada orang lain mengharapkan balasan dari orang tersebut. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang bertakwa yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Tatkala mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kata mereka, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balasan dari kalian. Yang kami harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di menyebutkan, tatkala antum berbuat baik sama orang, tatkala antum sedang bermuamalah, anggap antum sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum sudah lupa dengan orang ini. Antum memang ini karena ini perintah Allah, ya Allah saya berikan ini karena perintahmu ya Allah. Jadi antum perhatian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini antum lupakan, orang yang antum bantu antum lupakan. Jadi tatkala antum bantu orang lain, muamalah antum sedang buat muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang tersebut. Sehingga hal ini melatih antum untuk ikhlas. Sehingga sesekali kalau ternyata dia kemudian berbuat buruk sama antum, sudah selesai. Karena urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang ini. Mau dia maki saya, mau tidak berterima kasih, mau melupakan kebaikan saya, itu bukan urusan saya. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bermuamalah seperti ini, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, makin orang yang bahagia. Adapun orang yang mengharapkan kebaikan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, riya, maka ini orang adalah orang yang paling menderita, senantiasa mengharapkan balasan dari makhluk atau dari manusia yang dia berbuat baik kepada orang tersebut. Demikianlah para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit apa yang bisa ana sampaikan tentang langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan agar kita bisa sabar dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan dan bisa tetap berlapang dada dan bisa tetap berbahagia meskipun kondisi apapun yang menimpa kita. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini hanyalah semuanya teori, adalah teori. Yang terpenting adalah prakteknya. Oleh karenanya sebagian murid dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan di antara doa yang sering diucapkan oleh Syekh bin Baz, Allahumma aslih qalbi. Ya Allah, perbaikilah hatiku. Perbaikilah apa? Hatiku. Kita ingin hati kita baik, kita ingin hati kita senantiasa bahagia, selamat dari berbagai macam penyakit, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hati kita hati yang bersih. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Qur'an, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku di hari kebangkitan, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Harta yang dikumpulkan tidak bermanfaat, anak-anak yang banyak tidak bisa menolong, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dari berbagai penyakit, hati yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, silakan. Bismillah.
Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan kita berusaha menjawab beberapa pertanyaan ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan yang tidak dijawab atau kurang dipahami bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Pertanyaan dari Abu Muhammad dari Salatiga. Afwan Ustaz, kami baru saja mengenal manhaj salaf, anak-anak sudah dewasa, susah untuk dipahamkan manhaj salaf. Apakah anak berdosa dalam mendidik anak? Dan apakah kami akan diminta pertanggungjawaban di kemudian hari tentang mendidik anak-anak? Mohon solusinya. Ya. Seorang berusaha, fattaqullaha masata'tum, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian semampu kalian, semaksimal mungkin. Dan di antara amanah yang Allah embankan kepada kita adalah mendidik anak-anak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari bahaya neraka jahanam. Ini ayat ini jelas memerintahkan kita untuk mendidik anak dengan baik agar mereka tidak terjerumus dalam neraka jahanam. Ya qadarullah, ternyata kita baru mengenal ngaji setelah anak-anak dewasa dan anak-anak sudah memiliki jati diri, memiliki pandangan sendiri, sulit untuk dinasihati. Kita hanya bisa berusaha mengarahkan dengan cara yang terlembut, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi hidayah kepada hati mereka. Jika kita sudah berusaha maksimal mungkin, kemudian anak-anak tetap saja tidak dapat hidayah, maka kita sudah selesai tugas kita. Justru kita berusaha untuk mendidik anak-anak, kita dapat pahala. Adapun keberhasilan dari usaha kita itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara kita terus berusaha mendidiknya dengan penuh kelembutan, kemudian berusaha mengajaknya ke pengajian, kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah berhasil tidak berhasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya dari Abu Abdurrahman dari Tumanggung. Apakah takdir bisa dirubah? Takdir kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan seluruh ilmu Allah yang berkaitan dengan makhluk hingga hari kiamat telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ya. Inna Allah kataba maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh takdir ya makhluk ini 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata, tulislah. Kata pena, wa madza aktub? Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah. Catatlah ya apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang luput dari catatan kami. Seluruhnya fi kitabin mubin, seluruhnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi data utama seluruh kejadian, seluruh perubahan semua sudah dicatat di sumber data di Lauhil Mahfuz. Jadi ilmu Allah catat di Lauhil Mahfuz tentang yang berkaitan dengan takdir-takdir makhluk. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Semuanya yang terjadi. La haula wala, tidak ada perubahan suatu kondisi kecuali Allah mengetahuinya. Ya, bayangkan ada daun satu yang jatuh dimanapun dia, Allah mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada satu biji pun di bawah bumi kecuali Allah mengetahuinya. Ya. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada satu yang kering, tidak ada satu yang basah kecuali Allah mengetahui. Semuanya tidak ada yang luput. Allah tahu segala sesuatu dengan detail. Allah yang menciptakan kita, seluruh makhluk ini, seluruh yang kita lakukan, seluruh yang kita bicarakan Allah tahu. Seluruh pandangan yang kita lihat, seluruhnya juga Allah tahu. Tidak ada yang luput dari, karena seluruh alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Apakah yang dicatat di Lauhil Mahfuz ini bisa berubah? Tidak bisa berubah. Namun ada perincian data tersebut Allah turunkan kepada malaikat. Di antaranya takdir yang berkaitan dengan umur seseorang, takdir yang berkaitan takdir tahunan, ada takdir harian. Ya, ini dijelaskan dalam pembahasan masalah takdir. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali apa? Doa. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat diberi catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang si fulan ini, dia akan
Misalnya rezekinya sekian saja. Ternyata si fulan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengatakan, karena dia telah berdoa minta kepadaku tambah rezekinya. Dirubahlah catatannya oleh malaikat. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada umul kitab, lauhil mahfuz. Catatan yang ada di malaikat, proses perubahan catatan tersebut semuanya telah tertulis di lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz tercatat. Malaikat mencatat demikian, kemudian si fulan berdoa, kemudian Allah perintahkan tambah rezekinya, proses perubahan ini semuanya sudah tercatat di lauhil mahfuz. Paham? Jadi yang berubah yang ada di catatan malaikat, yang di lauhil mahfuz tidak pernah berubah. Takdir yang di lauhil mahfuz tidak akan pernah berubah. Orang muslim yang bergaul dengan orang soleh saja di masyarakat dikatakan orang fanatik. Bagaimana sikap kita? Tidak boleh juga antum hanya bergaul dengan orang soleh saja, tidak. Maksud saya menjadikan sahabat, ya. Jadi jangan jadikan sahabat kecuali orang soleh. Sementara antum terus berinteraksi. Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang musyrikin, iya atau tidak? Sehingga dia dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi tatkala dia berinteraksi dengan orang musyrikin, dia tidak terbawa dengan model-model mereka. Dia menyapa orang musyrik, dia menyapa orang musyrik, ada yang meminum khamar, ada yang perzina, ada yang macam-macam. Rasulullah mengenal mereka. Bahkan setelah Rasulullah menjadi nabi, mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW diusir ke Madinah, berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mengembalikan barang-barang titipan tersebut. Intinya Rasulullah SAW berinteraksi. Tetapi tidak terpengaruh dengan pola jahiliyah mereka. Demikian pun kita. Kita ini hidup di lingkungan masyarakat. Tatkala kita sholat di masjid, berinteraksi dengan orang lain. Ketemu lewat orang di jalan, kita salami. Meskipun orang itu sedang merokok misalnya. Meskipun orang tersebut sedang gitaran misalnya. Kita salami, assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mohon izin ke masjid dulu gitu. Ya, ini kan sindiran tapi tidak menyindir. Sindiran tapi tidak menyakiti hati. Dia ke masjid. Saya kapan ke masjidnya gitu. Nanti besok lewat lagi, assalamualaikum. Kemana mas? Monggo mas, saya masjid dulu mas. Itu demikian juga ibu-ibu. Kalau lewat orang ya jangan cuek saja. Sudah cadaran kadang-kadang ya. Tutupan, hitaman, kemudian tidak beri salam. Ada malaikat turun. Akhirnya orang dia merasa dihina seperti itu. Dia merasa mentang-mentang sekali. Jangan seperti itu. Ibu-ibu demikian. Tidak hidup di kampung, salami, kunjungi rumah-rumah mereka. Gimana bu, kabar, salami, sudah. Tapi tidak jadikan sahabat. Ya. Kecuali dalam rangka untuk berdakwah. Yang maksud saya, untuk mendatangkan kebahagiaan adalah bergaul, menjadikan sahabat dari orang-orang yang soleh saja. Adapun berinteraksi dengan masyarakat, itu harus agar tidak menimbulkan fitnah. Orang muslim yang taat namun mempunyai sifat pemarah sejak lahir, apakah amalnya diterima? Bagaimana solusinya? Ya. Sifat itu bisa dirubah, meskipun mungkin perubahannya tidak sempurna. Oleh karenanya, usaha seseorang untuk berubah sifatnya itu berpahala di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW, "Man yatasabbar, sabbarahullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikan dia sabar. Saya ulang ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man yatasabbar, sabbarahullah." Barang siapa yang berusaha untuk menjadi sabar, Allah akan menjadikan dia bersabar. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin bagi seorang istana di puncak surga bagi orang yang merubah akhlaknya, mengindahkan apa? Akhlaknya. Ya, orang yang dari kecil pemarah, dia berusaha perbaiki akhlaknya. Jangan dia marah-marah, kemudian dia mengatakan, saya memang demikian, sifat saya demikian. Bahkan yang lebih aneh lagi, ada orang suka pemarah dan dia merasa tidak pemarah. Ada orang seperti ini. Dia bilang, memang saya begini gayanya. Saya ini tidak sedang marah. Tidak marah kayak gitu modelnya. Dia ingin orang satu dunia paham bahwasanya dia tidak sedang marah. Ini kan susah, menyuruh orang satu dunia paham dia sedang tidak marah. Salah. Dia saja yang berubah supaya tidak merepotkan orang satu dunia. Dia ingin semua orang dunia paham, saya memang begini kayak omongannya. Saya tidak lagi marah. Kalau marah gimana mas? Itu gini maka tidak marah. Mukanya merah bagaimana tidak marah? Tolong dijelaskan kembali hubungan iman kepada takdir dengan mudah marah. Orang yang mudah marah tidak menerima, ada sikap protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit-sedikit marah sehingga apa? Kayaknya kok begini sih keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang
Beriman dengan takdirnya, sudahlah. Dia marah tapi dia marah pada aturannya. Marah itu boleh, tapi yang jelas ada aturannya. Tahu, oh seperti ini. Memang Allah sudah mentakdirkan seperti ini. Sehingga dia senantiasa bersabar. Ya. Sehingga dia senantiasa bersabar. Apa sih yang dia hadapi? Dia tenang karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia kemudian misalnya jualan ternyata enggak laku, dia sabar. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah segini. Tidak perlu dia marah. Jangan dia marah istrinya. Kamu sih terlambat ini itu tempat kita sudah diambil orang itu. Ya, istrinya dimarah, anaknya dimarah. Ketinggalan pesawat pun dia tidak marah. Kamu sih lama sekali, Bu. Kenapa enggak berangkat dari tadi? Lihat akhirnya kita ketinggalan pesawat. Ya, akhirnya yang dimarah ibunya, anaknya, supirnya dimarah semuanya. Padahal semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kaitan sifat pemarah dengan takdir sangatlah penting. Ada hadis melarang kuburan dalam masjid. Mohon dijelaskan keberadaan makam Nabi di Masjid Nabawi. Banyak hadis-hadis yang melarang tentang masalah kuburan di masjid. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Innahum kanu idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjida. Kata Nabi SAW, mereka itu orang-orang Nasrani, kalau ada orang soleh yang meninggal, dibangunlah kuburan di atasnya. Dari sini, para ulama menyatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, jika yang pertama kali dibangun kuburan, baru kemudian dibangun masjid, maka masjidnya harus dibongkar. Maka masjidnya harus dibongkar. Tapi kalau yang pertama kali dibangun masjid, kemudian ada kuburan belakangan, maka masjid boleh tetap sholat di situ. Masjid punya kehormatan. Masjid tidak disia-siakan. Tetap meskipun ada kuburan, masjid tetap sholat di situ. Kecuali kalau kuburannya persis depan imam. Karena ada larangan lain. La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat ke arah kuburan. Tapi kalau masjid cuma di samping atau bagian belakang sekali atau bagian depan pojok kanan dan kuburannya belakangan masjid dulu, maka boleh sholat di masjid tersebut. Adapun keberadaan kuburan Nabi di Masjid Nabawi, kita bilang asalnya kuburan Nabi di luar dari Masjid Nabawi. Sekitar tahun 80 sekian baru kemudian kuburan Nabi dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi dalam pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ya. Kala itu sempat ada sebagian sahabat atau sebagian tabi'in yang kurang setuju dengan proses tersebut. Kenapa kuburan Nabi tinggi? Saya bilang tidak, kuburan Nabi tetap rendah. Asalnya itu rumah. Dan rumah Nabi asalnya tinggi, iya enggak? Rasulullah meninggal di mana? Di rumah Aisyah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-anbiya dufinu haitsu matu." Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Kebetulan Nabi SAW meninggal di rumahnya Aisyah. Sehingga dikuburkan dalam rumahnya Aisyah. Sehingga setelah itu pun dikuburkannya Abu Bakar di situ. Kemudian karena rumahnya sempit, akhirnya Aisyah keluar tatkala dikuburkannya Umar. Baru Umar dikuburkan di rumah tersebut. Rumah tersebut adalah hukumnya rumah. Oleh karenanya Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya di rumah tersebut dengan Aisyah. Kemudian Aisyah haid di rumah tersebut. Kalau itu masjid maka tidak boleh berhubungan di situ. Kalau itu masjid maka tidak boleh haid di situ. Rumah tetap saja rumah. Kemudian setelah di zaman Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan para Ali dan para sahabat, ya, kuburan masih tetap di luar. Namun tatkala di zaman Walid bin Abdul Malik, tatkala para sahabat sudah meninggal semuanya, maka dimasukkanlah pelebaran masjid. Di zaman Nabi sudah terjadi pelebaran. Setelah perang Khaybar, Rasulullah SAW mengadakan pelebaran masjid karena kaum muslimin sudah semakin banyak. Kemudian di zaman Abu Bakar tidak terjadi pelebaran karena Abu Bakar hanya masa pemerintahan 2 tahun dan sibuk berperang melawan Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi baru. Di zaman Umar terjadi pelebaran. Di zaman Utsman juga terjadi pelebaran. Tetapi tidak ada pelebaran di arah kiri, yaitu di arah syarqiyah, di arah timur tidak ada. Kenapa? Karena di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah tahun 80 sekian di zaman Al-Walid bin Abdul Malik terjadi pelebaran dan kuburan pun masuk. Dan kuburan tersebut tinggi karena memang rumah ditinggikan tidak jadi masalah karena itu asalnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dipasang kubah, mau dipasang apa terserah, itu hukumnya rumah. Sekarang apa yang harus dilakukan? Apakah kita bisa berdalil dengan kuburan Nabi yang ada dalam masjid sekarang ini untuk membangun kuburan dalam masjid? Kita bilang tidak boleh. Karena yang terjadi bukan perbuatan manusia, bukan perbuatan Nabi, tapi ijtihad dari sebagian khulafa, dari sebagian pemerintah, Walid bin Abdul Malik. Kemudian tidak bisa dikiaskan masjid manapun dengan masjid Nabi. Pertama, ya, masjid Nabi Rasulullah mengatakan, "Man shalla salatun fi masjidi hadza." Kata Nabi, salat di masjidku ini.
Pahalanya 1000 lebih baik daripada 1000 kali lipat di masjid yang lain. Daripada Masjid Ampel, Masjid Demak, Masjid Agung, Masjid Istiqlal, pahalanya cuma satu. Masjidku ini lebih dari 1000 kali lipat. Kemuliaan masjid tidak mungkin masjidnya dibongkar, enggak mungkin. Rasulullah salat di masjidku ini. Masa masjidnya mau dibongkar gara-gara kuburan Nabi? Sehingga masjid yang lain tidak bisa dikiaskan dengan kuburan Nabi. Kalau ada kuburan baru masjid, masjidnya boleh dibongkar. Kuburan Nabi enggak mungkin, posisinya di situ tidak mungkin dibongkar. Kemudian juga tidak bisa dikiaskan kuburan manapun dengan kuburan Nabi, karena kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan. Anal anbiya dufinu haitsu matu. Para nabi dikuburkan dimanapun mereka meninggal dunia. Tidak mungkin kuburan Nabi juga dipindahkan. Oleh karenanya tidak boleh mengkiaskan kuburan selain Nabi dengan kuburan Nabi, karena kuburan Nabi punya hukum khusus, tidak boleh dipindahkan. Kemudian tidak boleh mengkiaskan juga masjid yang lain dengan masjid Nabi, karena masjid Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Yang mungkin dilakukan adalah memisahkan antara kuburan dengan masjid. Tetapi sekarang meskipun kuburan berada dalam masjid, toh prakteknya di situ ya orang dilarang dijaga dengan ketat, ya. Sehingga tidak mungkin orang sholat di situ. Sampai meskipun sudah dijaga dengan ketat, saya lihat sendiri orang nekat. Beberapa kali saya lihat berulang-ulang. Orang pergi ke depan masjid, kemudian sujud menghadap kuburan Nabi, padahal kiblatnya sebelah sana. Ini sering terjadi, saya lihat beberapa kali. Karena memang dia tujuannya beribadah kepada Nabi, meskipun mau disimpan di mana kuburan Nabi, tetap aja dia beribadah. Apalagi kalau kuburan Nabi di luar, lebih parah lagi. Mungkin ditawafin. Oleh karenanya para ulama dahulu mereka sampai sekarang masih ada. Antum kalau pergi ke kuburan Nabi, antum lihat di belakang kuburan Nabi dibuat dinding segitiga. Jadi ini kuburan Nabi, kiblat sana dibuat dinding segitiga di belakang ini. Kenapa? Supaya orang risih sholat di sini, dindingnya miring. Itu usaha. Ya. Tapi yang tetap punya mau sholat, tetap aja sholat. Tapi sekedar usaha dari para ulama. Nur Khalis dari Karanganyar. Ustaz, bagaimana supaya kita tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai datang ajal menjemput? Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan husnul khatimah dan senantiasa melakukan sebab-sebab ketakwaan dengan tetap tidak meninggalkan kewajiban, berusaha. Kalau sekali berdosa kalau terjerumus dalam dosa segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Kata Ibnu Qayyim, di antara dosa yang dilupakan adalah menunda taubat. Taubat itu diperintahkan oleh Allah untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menunda taubatnya, dia sudah berdosa. Oleh karenanya, jika seorang terjerumus dalam dosa, apakah dia tidak bisa menjaga pandangannya? Apakah dia tidak bisa menjaga lisannya? Segera bertobat. Kita tidak tahu kapan Allah menjemput memanggil kita. Apakah umat Islam dianjurkan untuk memperingati hari besar Islam, di antaranya memperingati hari besar Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tahu bahwasanya Isra Mi'raj merupakan hari yang sangat mulia. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam hadis-hadis yang mutawatir disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tanggal kapan terjadinya Isra Mi'raj tidak ada sanad yang jelas, bahkan sebagian ulama mengatakan dusta yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan yang benar pada Rabiul Awal. Ini ada khilaf dan tidak ada dalil yang tegas. Intinya para ulama dahulu tidak memperhatikan kapan terjadinya Isra Mi'raj, tapi yang mereka perhatikan adalah kandungan terjadinya Isra Mi'raj tersebut. Tentang perintah salat itu mereka, tentang Rasulullah naik ke langit dunia, tentang ke langit di atas Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi, itu yang mereka selalu bicarakan. Adapun hari kapan terjadi mereka tidak perhatikan. Kenapa? Karena tidak ada ibadah dibangun di balik hari tersebut. Berbeda dengan seperti satu Ramadan, ada perhatian, harus lihat hilal. Karena ada ibadah di balik di tanggal satu Ramadan yang harus dikerjakan. Adapun tanggal-tanggal hari besar seperti ini tidak ada ibadah yang dibangun di balik tanggalan tersebut. Karena kalau kita membuka pintu ini, setiap hari besar kita rayakan, maka terlalu banyak perayaan yang harus kita kerjakan. Ada namanya Hari Perang Badar. Itu hari besar enggak? Hari Perang Uhud, hari besar enggak? Bukan hanya hari ibu, hari nenek, hari om, hari kakek, enggak. Ada hari besar di Islam terlalu banyak. Ada hari Perang Badar, hari Perang Uhud, ada hari Fathu Makkah, ada hari Perang Hunain, ada hari Hijrah, kemudian hari wafatnya, hari lahirnya Abu Bakar, hari lahirnya Umar, hari lahirnya Ali, hari lahirnya Utsman. Terus hari apa lagi?
hari meninggalnya Siti Khadijah, hari bersedih, hari berkabung, banyak sekali. Kalau kita mau terapkan ini, habis duit kita. Oleh karenanya kita berusaha beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita senang tatkala melihat kaum muslimin begitu gembira dengan hari Isra Mi'raj. Tapi yang kita sedihkan, mereka bergembira merayakan hari tersebut, kandungan Isra Mi'rajnya mereka tidak ambil. Waktunya sholat tidak sholat, masjidnya kosong. Ini yang kita sedihkan. Padahal intinya adalah kandungan dari kejadian peristiwa Isra Mi'raj tersebut yang hendaknya kita perhatikan. Ustaz, apakah poligami termasuk jalan menuju kebahagiaan bagi pasangan suami istri? Itu tanya sama Ustaz Ahmad Zainuddin. Ustaz, tolong nasihati istri saya yang suka nonton sinetron. Ini nasihati. Bilang, Bu, Ibu mau saya nonton sama Ibu, nonton sinetron, lihat cewek-cewek cantik di televisi itu. Saya bandingkan cewek itu sama Ibu. Ibu modelnya kayak gini, mau? Kalau nggak mau itu tapi jangan saya nanti nonton seperti gitu gimana? Dan ingatkan, apakah nggak sudah berlebihan waktu sampai sempat-sempatnya nonton apa? Sinetron. Waktu masih banyak yang diperlukan, didik anak, ngajarin anak baca Quran, murojaahnya anak, ngurus kasur, ngurus rumah tangga, masih banyak waktu berkurang. Sebagian ibu-ibu mengeluh waktunya kurang. Kalau bisa badannya bagi dua kerja, tapi nggak bisa. Ini sampai berlebihan waktu sampai apa? Ya mungkin ini orang kaya kali ya. Pembantunya sudah ada semuanya, jadi masih banyak waktu untuk nonton apa? Sinetron. Terus nonton seperti itu, acara-acara seperti itu buat apa? Siapa pemain acara-acara seperti itu? Kebanyakan pelaku maksiat yang gemar buka aurat. Kemudian kita mengidolakan orang-orang seperti itu. Yang kata Nabi SAW, Almar'u ma'aman ahad. Seorang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Akhirnya timbul rasa cinta kita kepada pelaku-pelaku maksiat. Kepada penyanyi-penyanyi dangdut, penyanyi-penyanyi yang suka buka aurat mereka. Bangga dengan memamerkan aurat mereka. Semakin bertumpuk dosa-dosanya, tatkala semakin banyak lelaki yang memandang auratnya. Kita membanggakan wanita-wanita seperti itu. Oleh karenanya, apa tidak ada acara yang lain? Alhamdulillah ada acara televisi sunnah yang bisa kita nonton ya. Cari hiburan yang syar'i, berjalan sama suami kemana ke daerah tertentu bersama anak-anak, melihat pemandangan, itu bisa dilakukan. Jam berapa? Dari Mbah Mul dari Muttaqin, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Bagaimana kalau mencari kebahagiaan tetapi agak menyimpang dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah bisa dicapai kebahagiaan itu di akhirat? Tidak bisa. Kebahagiaan hanya diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang mencari kebahagiaan di luar dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia hanya mendapatkan kebahagiaan yang semu dan bersifat sementara. Saya sudah beberapa hari telinga kiri saya ada gangguan pendengaran sehingga saya harus mencari tempat dekat dengan salon atau speaker. Tetapi tiba-tiba sembuh. Apakah kesembuhan ini doa dari malaikat? Allah alam, mungkin saja. Atau mungkin dari doa istrimu, atau doa anakmu, atau doamu sendiri. Ya, Allah alam. Yang jelas bersyukur ketika Allah menyembuhkan ya, penyakit tersebut. Dan kita yakin bahwasanya bisa jadi Allah memberikan kesembuhan tanpa ada sebab, bisa jadi. Namun kita diperintahkan untuk berusaha.
seorang yang ada kekurangan apa ini? Punya kekurangan di dunia termasuk fisiknya, namun ia rajin taat terhadap pemerintah, terhadap perintah Allah dan Rasulnya yang sunnah dan syar'i, apakah ia dapat mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Jelas ya. Ya, orang seperti ini yang memiliki kekurangan, cacat, ya jika dia bertakwa kepada Allah di surga kelak dia akan jadi normal ya. Dia akan jadi normal dan akan menjadi tampan dan gagah di akhirat kelak. Ustaz, bagaimana pandangan Islam tentang orang yang mencari kebahagiaan dengan hal-hal dunia seperti hobi mancing, berpergian ke tempat-tempat wisata, apakah itu diperbolehkan? Ya. Boleh ya, kita diperbolehkan melakukan hal yang mubah. Ya. Boleh kita melakukan hal yang mubah seperti mancing, boleh-boleh saja. Atau kita berjalan ke tempat melihat pemandangan yang indah, boleh-boleh saja. Akan tapi jangan sampai melalaikan kita dari akhirat ya. Ini diperbolehkan. Kita pun tidak melarang seperti ini diperbolehkan. Hal-hal yang dihalalkan maka boleh dilakukan, yang tidak boleh adalah mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang haram. Bagaimana menasihati istri? Ini dari seorang lelaki, saya tidak mau sebutkan namanya, tetapi dia dari Kadipiro Solo. Dia bertanya, bagaimana menasihati istri yang kurang semangat dalam melaksanakan tanggung jawab? Istrinya mungkin hadir sekarang. Yang kurang tanggung jawab dengan pekerjaan rumah tangganya. Bahkan suami lebih sering mengerjakan pekerjaan istrinya, misalnya nyuci, setrika dan lain-lain. Jika ia dinasehati terkadang menangis. Tapi ketawa melihat suaminya nyetrika. Gimana ini? Mudah-mudahan istrinya hadir ya. Mudah-mudahan sekarang dia menangis ya mendengar kesedihan suaminya ya, dan tidak mengulangi lagi. Tapi kalau menangis terus diulangi lagi percuma, apa fungsinya tangisan tersebut? Kalau menangis berarti bertobat dan tidak mengulangi lagi. Ini menangis kemudian, Mas itu setrikanya nganggur ya. Terkadang ini sebagian istri demikian ya. Jadi suami itu terkadang membantu ya. Harus membantu terkadang. Tatkala melihat istrinya lagi capek, dia kemudian mungkin mencebok anaknya, terkadang memasak, terkadang nyetrika. Tapi sebagian istri kalau sudah tahu suaminya ternyata, "Oh, kamu pintar setrika ya, Mas." Lanjutkan. "Oh, masakanmu enak ya, Mas ya." Akhirnya dia jadi malas. Sekali tahu suaminya nyebok anaknya, disuruh terus suaminya untuk nyebok anaknya. Ini enggak benar seperti ini. Dia harus tahu fungsi dia sebagai seorang istri. Suaminya sudah capek kerja di luar, sampai di rumah dikerjain lagi, kasihan. Nanti kalau mau poligami baru dia nangis-nangis. Saya bertobat, Mas, tidak akan demikian lagi. Sudah terlambat. Bagaimana kita bersikap terhadap masyarakat lingkungan yang dipenuhi dengan kemaksiatan? Dengan cara apa kita memberi masukan kepada saudara-saudara kita yang kita cintai di dunia? Kita melakukan yang bisa kita lakukan. Kata orang, jangan memasukkan dunia di otakmu. Otakmu itu tidak muat untuk mikir apa? Dunia. Ada orang pikir, gimana kita bisa berubah ini? Kamu tuh siapa? Mau mikir kamu pikirkan yang bisa kamu lakukan, perbaiki keluargamu, perbaiki tetanggamu. Tapi kalau mikir satu dunia, kamu kapasitasmu enggak mumpuni. Jadi jangan, ini adalah perbuatan yang sia-sia, ya. Hanya menghabiskan energi, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Pikirkan yang bisa kita lakukan. Ada masyarakat kita berusaha, ya, menasihati yang bisa kita lakukan. Tapi jangan pikir bagaimana saya bisa menasihati mereka semua. Ya ini ya susah kalau seperti itu. Masyarakat Indonesia 200 juta, gimana kamu mau nasihati ya? Jadi nasihati yang bisa kita lakukan. Ya, jadi berusaha lakukan yang mungkin bisa kita lakukan. Nasihati tetangga kita, ya, nasihati keluarga kita, itu yang mungkin. Bagaimana supaya hati kita diberi kemudahan di dalam maafkan kesalahan saudara kita? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Apakah kalian suka jika Allah memaafkan kalian? Kalau kau ingin dimaafkan oleh Allah, maka ampunilah saudaramu. Makanya di antara sebab ampunan Allah, di antara sebab terbesar datangnya ampunan Allah, kita memaafkan saudara kita. Tatkala kita sadar kita banyak dosa, banyak maksiat yang pernah kita lakukan, maafkan saudara kita. Kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin dipermalukan oleh Allah di akhirat kelak dengan dosa-dosa yang kita lakukan tatkala kita bersendirian.
Baik. Ya, kita sedikit satu pertanyaan dulu dari pertanyaan tadi. Datang dari Bu Ida dari Salatiga. Tidak sekali bisa membuat orang lain bahagia, tapi bila kita sendiri pas-pasan, bagaimana kita bisa melakukan yang sedang dalam kesulitan? Kalau ada doanya, doa apa Ustaz? Di antara doa ya untuk menghilangkan kesedihan, Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Itu di antara doanya, atau doa yang terkenal seperti Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati fi yadik madhin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang saya mengucapkan doa ini, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya dan akan berubah menjadi kegembiraan. Doa ini adalah doa yang panjang, tapi berusaha kita hafalkan dan berusaha kita pahami maknanya. Berusaha kita pahami maknanya. Dan saya nasihatkan jika seorang terkena kesedihan atau gundah gulana, segera sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad na'lamu annama yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami tahu apa yang membuat sempitnya dadamu wahai Muhammad akibat perkataan-perkataan mereka, perkataan orang musyrikin. Kata Allah, maka bertasbihlah kepada Rabbmu dan jadilah orang-orang yang sujud dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Jadi di antara hal yang bisa menghilangkan kesempitan dada dengan banyak beribadah, sujud. Kata Allah, wasjudu waqtarib. Wasjudu waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Sujudlah maka engkau dekat dengan Allah. Sujudlah maka engkau dekat dengan Allah. Sampai sebagian ulama menyatakan jika engkau memiliki hal yang menggundah gulana dalam dirimu, maka sujudlah dan berkeluh kesahlah kepada Allah dan jangan kau angkat kepalamu sampai kau sudah lepaskan seluruhnya. Kita senangnya mengeluh sama orang. Aduh mas, ini gimana nih? Aduh ngeluh sampai nangis. Waktunya sholat santai saja. Kita ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amr fazi'a ila salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada perkara yang menggelisahkan beliau, segera langsung salat. Langsung salat. Ingat perkataan Nabi Yakub alaihi salam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan kegelisahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar Allah menghilangkan kesedihan tersebut, niscaya Allah akan mengabulkannya. Apa nasihat Ustaz tentang teman-teman yang siap nikah tapi selalu menjadi kendala tidak punya duit? Nasihatnya sudah, berpuasa. Berpuasa dan berusaha. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para pemuda, ya, barang siapa di antara kalian mampu untuk memiliki ba'ah, ya, kalau kita perhatikan tafsiran para ulama hadis, ya, kembali kepada dua, yaitu makna mampu untuk berhubungan dan mampu secara ekonomi. Dan semuanya kembali kepada masalah ekonomi. Karena setiap pemuda memiliki kemampuan untuk berhubungan. Tinggal masalah ekonomi saja yang jadi masalah. Karenanya Nabi SAW mengatakan, famalam yastati, barang siapa yang tidak mampu, bukan tidak mampu berhubungan, tapi tidak mampu memiliki ekonomi, maka hendaknya berpuasa. Maka hendaknya apa? Berpuasa. Supaya bisa mengurangi kemampuan dia yang berhubungan tadi, untuk meredamkan syahwatnya. Oleh karenanya, bagi para pemuda yang kekurangan ekonomi, ya, maka sering-sering berpuasa. Ya. Hukumnya bukan sunnah lagi, wajib. Ya. Hukumnya apa? Wajib. Fa'alaihi kata Nabi, wajib bagi dia untuk berpuasa sehingga bisa mengurangi apa? Syahwatnya. Sambil mencari solusi. Bisa ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kebahagiaan bagi umat muslim di Indonesia, Ustaz diberi kesempatan mengajar di Masjid Nabawi, yang mana ini sangat bermanfaat bagi jemaah umrah dan haji Indonesia. Mohon Ustaz menceritakan sedikit perjalanan Ustaz sampai bisa diberi kesempatan dan kepercayaan ulama Haramain untuk membuka kelas di Masjid Nabawi. Saya rasa ini terlalu berlebih-lebihan. Perkaranya biasa saja. Ya, saya hanya ditugaskan mengajar, selesai urusan. Tidak ada perkara yang istimewa, telah berlalu orang-orang yang sangat hebat dan akan datang orang-orang yang hebat. Ini hanyalah kesempatan. Hanya kesempatan kebetulan, dia mungkin mendengar saya berdakwah atau ada usulan dari sebagian syekh, akhirnya saya disuruh mengajar. Tidak ada yang istimewa. Kadang kalau sedang bahagia, kadang-kadang saya menangis. Lalu kawan saya bertanya, katanya bahagia kok menangis? Terus saya jawab, apa Ustaz? Bilang aja memang saya begitu, kalau bahagia saya menangis. Selesai. Kenapa bingung dijawab? Saya begitu modelnya. Ada kejadian. Seorang akhwat disuruh nikah sama seorang ikhwan. Ikhwannya enggak tahu kalau akhwat ini enggak suka sama dia, namun dipaksa sama orang tuanya. Kalau ditanya, "Gimana siap menikah?" Dia nangis. Ikhwannya menyangka dia menangis karena sedih akan meninggalkan ibunya, padahal nangis karena enggak suka. Akhirnya menikah. Setelah menikah, si akhwat ini tidak suka sama suaminya. Suaminya heran, "Kok istri saya begini?" Ya. Akhirnya disuruh ikut pengajian, diantar untuk diruqyah. Karena khawatir apa? Ternyata dicek-cek nangisnya itu karena tidak suka. Ini salah sangka. Tangisan tidak semuanya menunjukkan, kadang karena bahagia, kadang tidak suka, kadang sedih, kadang karena marah ya. Ekspresi seorang berbeda-beda. Jadi kalau dia tanya kenapa kamu bahagia kok nangis, memang begitu. Jawab saja begitu karena memang saya terkadang demikian. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan istri kita bila kita menggauli bidadari di surga? Syukran. Masya Allah. Ini suami yang perhatian sama istri atau yang bagaimana maksudnya? Jadi dia bagaimana, kasihan dong istri saya. Wanita yang masuk surga dia lebih indah daripada bidadari. Tapi kalau dia bermaksiat, membangkang sama suami, jadi bidadari dari gua hantu. Oleh karenanya kalau wanita, ini demikian perkataan para ulama, wanita lebih afdal dari bidadari karena mereka bersusah payah menghadapi kehidupan pernak-pernik kehidupan dunia. Berbeda dengan bidadari yang kata Allah, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran." Kami ciptakan bidadari langsung jadi perawan-perawan tanpa melalui proses dari masih bayi kemudian ingusan, enggak, langsung jadi wanita yang perawan. Wanita di dunia tidak menghadapi berbagai masalah, kemudian dengan beribadah kepada Allah, kemudian bersusah payah melayani suami, sehingga tatkala dia masuk surga, dia lebih afdal dan lebih cantik dari bidadari. Kemudian kalau sang suami sedang bergaul dengan bidadari, istrinya santai-santai saja, jangan khawatir. Jadi tidak ada cemburu di sana ya. Di sana terjadi banyak poligami, tapi Allah sudah menghilangkan apa? Kecemburuan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa hasad, rasa dengki di antara mereka. Tidak ada rasa dengki. Kalau di sini baru istri 2 sudah rame ya. Sudah rame. Apalagi 3 lebih rame lagi. Kalau ada keempat sudah diam, tidak ada yang rame. Kenapa? Sudahlah kita nasib sama. Ya, karena kalau cuma 2 dia masih bisa menggugurkan yang satu. Jadi dia berusaha rame terus. Tapi kalau lawannya sudah 3, pasrah dia. Jadi ikhwan dan akhwat kalau di akhirat itu tidak ada kecemburuan, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hasad, tidak ada dengki. Jadi Pak Santoso jangan khawatir. Dari Karangjati. Kita dituntut untuk bersabar. Pertanyaan, kapankah kita dibolehkan marah? Boleh saja kalau memang ya ada maslahatnya. Rasulullah SAW juga marah, Rasulullah SAW juga berjihad, Rasulullah SAW juga marah, wajahnya merah ya. Kemudian menegur ya. Ini kalau ada maslahatnya dalam rangka bernahi mungkar, terkadang marah dibutuhkan, tapi marah yang sesuai dengan syariat. Yang jadi masalah kalau marah karena perkara dunia, perkara yang telah lalu, perkara yang tanpa alasan yang jelas ya. Ya, ini yang tidak diperbolehkan.
Ustadz, ini dari Mas Ahmad di Suluk. Ustadz, saya dulu suka ke dukun cari ilmu dan lain-lain. Menuntut ilmu di dukun. Kemudian saya tahu bahwa itu syirik. Kemudian saya tinggalkan. Terus bagaimana konsekuensi saya besok di hari kiamat? Dan saya harus bagaimana? Orang yang bertobat dari kesyirikan, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Dan tidak akan ditanya, sudah selesai. Dia bertobat dari kemaksiatan, dosa besar. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam bermaksiat, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa dan sungguhnya Allah ya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa, sebesar apapun dosa tersebut, sebanyak apapun dosa tersebut, jika dia bertobat kepada Allah sebelum maut menjemputnya, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan terakhirnya. Hah? Mas sekarang pertanyaannya. Iya, untuk yang berikutnya soal kita memasuki pertanyaan dari Ustaz untuk jamaah dan jamaah yang bisa menjawab. Tapi dimohon untuk selesai pertanyaan baru angkat tangan. Selesai pertanyaan dari Ustaz baru angkat tangan dan menjawab. Insya Allah saya akan mendapatkan hadiah dari panitia. Apa Ustaz? Siapa yang bisa sebutkan 5 enggak diterima. Siapa yang bisa sebutkan 5 sebab kebahagiaan? Tidak boleh. Sudah situ aja Mas, gitu aja Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih bisa tambah 5 lagi kan? Bisa, tambah lagi ya Mas kalian. Iya. Ya. Iya. Masya Allah ya, jazakallah khair. Terima kasih. Ini dapat hadiah. Hadiah apa? Rajin mencatat. Masya Allah. Sini. Atau diantarin ya. Yang kedua pertanyaannya, siapa yang bisa sebutkan dalil tentang ini sekali ini yang kedua siapa yang bisa sebutkan dalil tentang jangan pernah berharap kesempurnaan? Ya. Enggak kedengaran? Waalaikumsalam. Terjemahannya? Terjemahannya apa? Masya Allah, barakallahu fiik, zadakallahu ilman. Apa lagi pertanyaan? Masih 3. 3, si banyak ya.
Siapa yang bisa menjelaskan ikhlas bagaimana yang dimaksud yang bisa mendatangkan kebahagiaan? Ini susah ya. Silakan. Kita coba ya. Silakan. Masya Allah. Istrinya berapa, Mas? Satu, Masya Allah. Sama. Masih 3 lagi? Masih 2 lagi. Siapa yang bisa sebutkan bahwasanya maksiat merupakan sumber segala kesengsaraan? Terjemahannya juga enggak apa-apa. Kalau enggak hafal dalilnya. Ada yang bisa sebutkan? Lihat catatan. Lihat enggak apa-apa. Boleh melihat. Hah? Ada yang? Iya, silakan lihat. Nggak bisa. Dinyalain itunya tuh. Ya, terjemahnya silakan. Tidaklah sifat menerima pesawat kecuali karena energiku, Karena apa? dari sisi Dari sini. Iya, nah, benar. Enggak apa-apa. Kasih. Benar ya. Terjemahannya benar. Ya, mirip-mirip lah. Ya? Yang dimaksud waman arada an dzikri itu yang dimaksud. Ya, ada ayat satunya juga. Wa min indi anfusikum. Satu pertanyaan lagi. Siapa yang hafal doa menghilangkan kesedihan? Masya Allah. Yang di luar, ini apa yang di luar tadi? Oh, ini di luar. Yang di luar yang mana tadi? Ya, ada silakan ya. Baca pelan-pelan ya. Allahumma Rabbiya Rabbi wa Rasuli wa Jahusni wa Jahusni. Ya. Ini ringkasannya. Nah, benar. Kasih. Udah selesai. Ya udah tutup aja.